Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua. Dan insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita terakhir kemarin ayat berapa kemarin? Kemarin tentang puasa ya. Oh ya, nah. Berarti sekarang ayat 185 ya. Baik. Silakan Bu Ren. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tentang petunjuk dan pembeda. Maka bagi siapa yang menyaksikan bulan tersebut dari kalian, maka berpuasalah. Dan bagi yang sakit atau dalam bepergian, maka baginya mengganti di hari-hari yang lain. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan untuk menyempurnakan bilangan atau jumlah dan untuk mengagungkan Allah atas apa yang atas petunjuknya bagi kalian dan agar kalian bersyukur. Syahru ini mubtada ya Ustaz? Kalau dia mubtada nanti khabarnya yang mana? Iya ya, Syahrul Ramadan. Ini mah soalnya nggak ada itunya ya, Syahrul Ramadan. Ya, khabarnya ketemu nggak? Jadi ini justru khabar ya. Jadi asalnya huwa syahrul Ramadan. Itulah bulan Jadi Ramadan. khobar yang dibuang ya. Khobar dari mubtada yang dibuang ya. Ya. Ramadhana mudhof ilaih, alladzi ini isim mausul sebagai naat. Unzila fi'il madhi majhul, fihi jar majrur, Al-Qur'anu sebagai naibun fa'il. Huda di sini hudan badal ya Ustaz? Bukan, kan ini sebagai petunjuk. Oh, berarti ini hal ya? Hal. Hudan hal linnasi jar majrur. Al-wawu harfu atfin bayyinatin maktuf ke huda. Minal huda jar majrur. Al-wawu harfu atfin al-furqan maktuf ke al-huda. Fa ini apa namanya? Harfu atfin, man isim syarat, isim mausul sebagai syarat, syahida fi'il madhi. Isim syarat bukan isim mausul. Isim syarat sebagai mubtada. Apa? Benar, isim syarat bukan isim mausul. Ya, isim syarat sebagai mubtada. Ya, isim syarat sebagai mubtada, syahida fi'il madhi, fa'ilnya man, minkum jar majrur, asyahra maf'ul bih. Fa jawab syarat. Lam ini lam apa namanya? Lam amr ya Ustaz ya?
Ya, lamul amri. Ya, yasum, jadi apa namanya? Yasum ini Fi'il fi'il mudhari mudhari majzum, majzumun ya bilam. majzum bilam, al-ha'u maf'ul bihnya. Al-wawu harfu atfin, man isim syarat sebagai mubtada. Itu ada yang kurang. Apa jumlah dari falyasum sebagai khobarnya man ya. Oh iya, jumlah dari fal yasumhu sebagai khobarnya man. Al-wawu harfu atfin, man isim syarat, karena isim syarat sebagai mubtada, karena fi'il maldi nakis, maridon, man apa ya isimnya itu Isimnya. ya man isimnya kana, maridon khobarnya kana, au harfu atfin ala safarin jar majrur, alfa'u jawab syarat, iddatun ini khobar ya Ustadz ya, dari Ya. apa mubtada yang dibuang ya. Salah ya. Justru itu mubtada dari khobar yang dibuang. Oh, ini mubtada dari khobar yang dibuang ya. Jadi yang Fa'iddatun. fathahkan Yep. fa'alaihi iddatun gitu ya. Ya. Jadi ini iddatun mubtada khobarnya dibuang gitu ya. Apa tadi ya fa'iddatun ya. Min ayamin jar majrur, ukhor ini naat. Dan jumlah dari fa'iddatun itu sebagai khobarnya man tadi ya yang jadi sebagai mubtada. Yuridu fi'il mudhari, Allah sebagai fa'ilnya, lafzul jalalah sebagai fa'il, bikum jar majrur, al yusra maf'ul bih, al wawu harfun atfin, la nafiyah, yuridu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke Allah, bikum jar majrur, al usra maf'ul bih, al wawu harfu atfin, ini lam kai, tukmilu fi'il mudhari mansub bi lam. Bukan mansub. Majzum. Majzum. Ya majzum bilam. Al-iddata maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, ini juga al-lamukai, tukabbiru fi'il mudhari majzum bilam. Lafzul jalalah maf'ul bih, alama jar majrur, hada fi'il madhi, fa'ilnya Allah, kum maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, la'alla harfu taraji, kum sebagai isimnya, tashkurun fi'il mudhari, wawunya sebagai fa'il, dan ini sebagai khobarnya la'alla. Tafsirnya, Syahrul Ramadan alladzi ibtada Allahu fihi inzalal Qur'ana fi lailatul qadri hidayatul linnasi ilal haqqi fihi awdahad hidayatan. Hidayatan. Hidayatan linnasi ilal haqqi fihi awdahad dalaili ala hudallah. Itu kan kalau kayak gitu pasti setelahnya mubtada muakhar. Fihi awdahud dalaili. Awdahud. Fihi awdahud dalaili ala hudallahi wa 'alal fariqi bainal haqqi wal batili. Faman hadara minkum asy-syahra wa kana sahihan muqiman falyasum naharahu wa yurakhasu lil maridi wa yurakhasu lil maridi wal musafiri fil fitri. Thumma yaqdiyani 'adada tilkal ayyami yuridullahu ta'ala bikumul yusra was-suhulata fi syara'ihi wa la yuridu bikumul usra wal masyaqqata. Benar ya. Iya, maf'ul bih benar. Terus Walitukmilu iddatas siyama syahran. iddatas siyami. Iya. Iddatas siyami syahran. Walitukhtimus siyama bitakbirillahi fi 'idil fitri. Walitu'zimuhu ala hidayatihi lakum walikai tashkuru lahu ala ma an'ama bihi 'alaikum minal hidayati wat taufiqi wat taisiri. Bulan Ramadan adalah di mana di dalamnya Allah memulai menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar.
sebagai petunjuk bagi manusia kepada kebenaran, yang di dalamnya terdapat dalil-dalil yang paling jelas atas petunjuk Allah, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka barang siapa yang hadir dari kalian di bulan tersebut dan dalam keadaan sehat dan mukim atau tinggal, maka berpuasalah di siang harinya, dan diringankan bagi orang-orang yang sakit dan musafir untuk berbuka. Kemudian keduanya mengkodoknya dengan sejumlah hari-hari yang ditinggalkan tersebut. Allah Ta'ala menginginkan untuk kalian kemudahan dan keringanan dalam syariatnya, dan tidak menginginkan kesulitan dan keberatan gitu ya. Dan untuk menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh, dan untuk menutup puasa dengan mengagungkan Allah di hari Idul Fitri. Sebenarnya kalau lam amr itu bagusnya najmnya jangan tutup, ya, tapi pakai hendaklah. Oh, hendaklah. Karena kan perintah dia. Iya, betul ya. Dan hendaklah menyempurnakan bilangan puasa sebulan penuh, dan hendaklah menutup puasa dengan mengagungkan Allah di hari Idul Fitri, dan hendaklah mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian, dan dan hendaklah kalian bersyukur kepadanya atas semua nikmat atas kalian, yaitu berupa hidayah, taufik, dan kemudahan. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taufik, barakallah, jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda tersebut. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana pada ayat yang lain, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Karena di dalam surah Al-Qadar dijelaskan bahwasanya Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini setiap tahunnya berbeda-beda. Ya, setiap tahunnya itu berbeda-beda. Hikmahnya adalah agar ya seorang muslim itu berusaha menghidupi setiap malamnya. Setiap malam dari 10 terakhir bulan Ramadan dihidupkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawah Al-Quran dan sebagainya agar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Apa tujuannya? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Agar Al-Quran ini jadi pedoman hidup manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga menjelaskan petunjuk dan juga Al-Furqan. Jadi Al-Quran itu selain sebagai hudan, petunjuk, juga sebagai Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Al-Furqan itu maksudnya adalah Al-Fariqu bainal haqqi wal batili. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini fungsi Al-Quran. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang berpahala, mana yang menghasilkan dosa. Mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Inilah tujuan diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Fama syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa saja yang menyaksikan kedatangan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Jadi hukum asalnya ketika datang bulan Ramadan maka diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Ini hukum asalnya. Wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa saja yang sakit atau di dalam perjalanan, maka hendaknya mengganti pada hari-hari yang lain. Artinya,
kalau seseorang sakit pada bulan Ramadan atau dia bepergian, maka ya mereka diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Namun ia wajib menggantinya, mengqadha puasanya pada bulan yang lain sebelum Ramadan selanjutnya datang. Ya. Jadi waktu qadha itu mulai dari bulan Syawal ya sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan tahun berikutnya datang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Jadi Islam merupakan agama rahmat, agama kasih sayang. Ya, maka kalau ada yang mengatakan ajaran Islam ini ajaran yang saklek, ya ajaran yang memaksa umatnya, maka terbantahkan dengan sendirinya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan dalam syariat Islam. Misalnya dalam masalah puasa ini, ya kalau memang seseorang sakit kemudian atau dia bepergian sehingga mengalami kesulitan untuk berpuasa, maka Allah berikan kemudahan, dibolehkannya dia berbuka pada hari-hari tersebut. Namun dia harus menggantinya pada hari yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Walitukmilu iddah, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Artinya berpuasa sebulan penuh, ya tergantung ya, bisa 29 hari atau 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir ya setelah selesainya bulan Ramadan. Ya, karena memang kita disunnahkan setelah selesai bulan Ramadan, kemudian pada tanggal 1 Syawal, ya kita disunnahkan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, dengan lafaz yang telah ditentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan hendaknya kalian bertakbir, ya membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini merupakan kesempatan emas untuk mendulang pahala. Karena pada bulan Ramadan setiap amalan, terutama pada 10 malam terakhir, dilipat gandakan pahalanya, sehingga kita ya melihat kesempatan emas ini tentu tidak boleh melewatkannya begitu saja. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Namanya syukur dalam Islam, yang pertama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, yaitu dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali kita diberikan kenikmatan, maka kita ucapkan alhamdulillah sebagai kewajiban lisan kita dalam bersyukur. Namun jangan hanya berhenti pada lisan saja. Jadi lisan mengucapkan syukur, kemudian perbuatan kita menunjukkan bahwa kita merupakan hamba yang bersyukur. Bagaimana caranya? Ya dengan cara mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, lanjutkan. Ya, Pak Edi silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika bertanya hambaku kepadamu, maka sesungguhnya aku dekat akan mengabulkan doa mereka jika mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, maka mintalah
mintalah dikabulkan kepadaku dan berimanlah kepadaku agar kalian mendapat petunjuk. Ya, agar mereka. Dan mereka mendapat petunjuk. Hmm. Wa huruf istifnafiyah, sa'ala fi'il madhi, ka adalah maf'ul bi, sa'ala tadi domirnya adalah, fa'ilnya adalah huwa. Oh, Ya, ada fa'ilnya tulisan ibadi ya. setelahnya, Pak. Ibadi. Ibadi Mana, ya. Pak? Ibadi ya. Ibadi, Pak. Nah, Ya, fa'ilnya ibadi. Ani, an, huruf jar, jar majrur dan mudhof dan ilaih. majrur ya. Fa harfu jawab. Ini ya, ini huruf tauhid, aliyahnya sebagai isim daripada ini. Qaribun adalah khobarnya. Ujibu fi'il mudhari'. Ya. Failnya? Failnya ana. Ana, betul. Ana ya. Da'wata sebagai maf'ul bi, da'i adalah sebagai mudhof ilainya. Idza da'ani, idza adalah dhorof. Da'ani adalah madrufnya. Da'ani nunnya nun wikoya ya. Nunnya nun wikoya, kemudian ada ya yang dibuang sebagai maf'ul bihnya. Oh iya, ada yang dibuang sebagai maf'ul bih, nunnya sebagai non wikoya. Fa adalah sebagai harfu jawab. Yastajibu adalah fi'il mudhari'. Domirnya. Lamnya kan lam ini ya, lamul amr ya. Iya, lamnya lam ya, lamnya lam amr. Yastajibu fi'il mudhari' sebagai fa'il majzumun bilam. Wawunya Al-wawu sebagai fa'ilnya. Li adalah maf'ul bi. Li jar majrur aja. Jar majrur ya. Li jar majrur. Wa harfu ataf. Alam sebagai fi'il lam amr. Ya. Yu'minu fi'il fi'il amr. Domirnya adalah al-wawu. Bi sebagai maf'ul bi ya. Jar majrur sebagai jar majrur. La'allakum, la'alla huruf tarji. Taroji ya. La'alahumnya sebagai apa tuh? Sebagai humnya ya isimnya la'alla. Oh, isimnya ya, isimnya la'alla ya. Yarsudun adalah fi'il mudhari'. Sebagai fa'ilnya adalah al-wawu. Dan tafsirnya, wa idza sa'alaka ayyuhan nabiyyu ibadi anni faqul lahum inni qaribun minhum ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yuti'uni fima amartahum bihi wa nahi fima amartuhum bihi wa nahitahum wa nahaituhum anhu liyu'minu bi la'allahum wa fi hadhihi ayati akhbaru minhu subhanahu an ikhbarun minhu subhanahu. Ikhbarun minhu subhanahu an qaribihi an qurbihi man mayyah taduna ila musolihi dinihim. Kok bacanya bolak-balik? Ya? Kan tadi la'allahum yahtaduna ila masalihi dinihim wa dunyahum. Terus wa fi hadhil ayati ikhbarun minhu subhanahu
an qurbihi min ibadihi. Min ibadi ya. Al-qurbil laiqi bi jalalihi. Iya. Taib. Ayo terjemahin. Ya. Bi jalalihi. Artinya adalah dan jika dia bertanya kepadamu wahai Nabi tentang aku, maka katakanlah kepada mereka sesungguhnya aku dekat dengan mereka, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka taat kepadaku di dalam apa-apa yang aku perintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa-apa yang manihatu meninggalkan ya. Dan apa yang aku larang. Apa yang aku larang. Dan hendaklah mereka beriman kepadanya agar mereka agar supaya mereka mendapatkan petunjuk kepada maslahat agama mereka dan juga dunia mereka. Iya, agar mereka mendapat petunjuk dalam kemaslahatan ya, dalam agama mereka, di dalam dan dunia mereka, dan dalam hal ibadah mereka. Dan dalam ayat ini terdapat kabar. Dan di dalam ayat ini terdapat kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang dekatnya Allah dari para hamba. Allah kepada para hambanya. Para hambanya ya. Al-Qurb. Kedekatan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah itu dekat dengan para hamba-hambanya. Tentu kedekatan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita tidak boleh menyamakan sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sebanding, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ketika kita mengatakan bahwasanya Allah dekat ya dengan para hambanya, maka kedekatan ini merupakan kedekatan yang sesuai, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita bayangkan bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran dekatnya manusia, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa atau permohonan dari orang yang memohon idza da'an, apabila dia memohon kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa para hambanya. Hanya saja memang terkadang ada doa yang langsung Allah kabulkan. Terkadang ada doa yang ditunda sampai waktunya. Terkadang ada doa yang sepertinya kita merasa tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan nikmat yang lain. Ya. Misalnya kita diselamatkan dari musibah, ini bisa jadi karena berkat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa kita nanti ini ditunda sampai di akhirat. Jadi sebagai seorang hamba, kita harus optimis ya. Harus besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita dikabulkan. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini termasuk ibadah. Dan doa ini termasuk ya ibadah yang akan menunjukkan bahwasanya kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Maka berdoa ini menunjukkan ketundukan kita, kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak berdoa. Ya, jadi jangan menyepelekan masalah doa ini. Dan doa ini akan membuat kita merasa bahwasanya
semua keberhasilan yang kita lakukan ini adalah berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghilangkan kesombongan. Karena betapa banyak manusia kita lihat di zaman ini, dia merasa kesuksesan yang dia peroleh, harta yang dia peroleh, ini murni karena usaha dia. Dan ini merupakan sifatnya Fir'aun, ya, di mana dia merasa bahwasanya kekuasaan yang dia miliki itu merupakan karena kehebatan dia. Dan juga sifatnya Qarun, di mana harta yang dia miliki itu murni jerih payah dia. Padahal bagi seorang muslim, yang namanya harta, kemudian jabatan, kedudukan di mata manusia, semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak akan mendapatkannya. Maka dengan berdoa di setiap aktivitas kita dimudahkan, ya, kita minta dimudahkan, ini akan melembutkan hati kita, akan menurunkan ego dari diri kita. Ya. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka memohon agar doanya dikabulkan padaku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman padaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kita mau berdoa, maka berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bentuk doa-doa yang dilarang, ya. Ada bentuk doa-doa yang dilarang, seperti misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang sudah meninggal, maka ini tidak boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka pergi ke makam-makam keramat misalnya, kemudian bukannya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah bertawassul kepada orang yang telah meninggal. Dan ini bentuk doa yang dilarang. Kalaupun mau tawassul, ya tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul kepada orang yang masih hidup. Ya, misalnya kita bertemu dengan teman kita, dan teman kita ini adalah orang yang saleh, maka boleh kita memohon ya doa kepada, menitipkan doa kepada teman kita tersebut, dengan harapan doanya orang saleh ini ya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mau bertemu dengan asatidzah, dengan syekh, kemudian kita katakan kepadanya, syekh, mohon doanya agar misalnya dimudahkan semua urusan saya, mohon doanya misalnya agar anak-anak saya ini ya tumbuh besar menjadi seorang hafiz, ya orang-orang yang ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang semacam bentuk tawassul yang semacam ini boleh. Jadi tawassul sepanjang untuk dilakukan kepada orang yang masih hidup, maka ini diperbolehkan. Tapi tawassul kepada orang yang sudah meninggal maka tidak boleh. Karena kalau seorang sudah meninggal, ya sudah terputus semua amalannya. Maka dia sedang sibuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Nah, kita lanjutkan ya. Oh, Masya Allah, banyak sekali. Silakan Ibu Dayalis. Nah, Ustaz, panjang ya Ustaz ya. Ya, nggak apa-apa. Bonus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl. Wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kalian bercampur pada malam puasa dengan istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian libasul lahun, pakaian bagi mereka. Alimallahu, Allah mengetahui bahwa kalian tahtanuna tidak
tidak bisa menahan di anfusakum, diri kalian, fataba alaikum, maka dia mengampuni kalian. Maka Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Maka Allah menerima taubat kalian dan maaf kalian. Fal'ana, dan sekarang basyiruhunna, campurilah istri kalian dan carilah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar, dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Jangan kalian mencampuri istri kalian sedang kalian sedang iktikaf di masjid. Yang demikian itu adalah ketetapan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Yang demikian itu untuk menjelaskan, Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Uhilla fil madi majhul. Fil madi majhul, lakum jar majrur, lailata maf'ulun bihi, Bukan, lailata ini zorof. Lailata zorof, asyami mudhafun ilaihi, ar-rafatu naibul fa'il, ila nisa'i jar majrur, kum mudhafun ilaihi, hunna mubtada, libasun khobar, lakum jar majrur, wa harfu atfin, antum mubtada, libasun khobar, lahunna jar majrur. Alimallahu, alima fi'lun madin, Allahu harfu jalalah sebagai fa'il, anna harfu taukid, kum sebagai isim anna, kuntum fi'lun madinakis, tum sebagai isim, tahtanuna khobar dari tumnya nanti sebagai isimnya karena tum isim kana, isim anna yang mana ya Ustaz ya? Kalau isim anna yang mana? Isimnya anna nanti jumlah dari kana isim dan khobarnya. Jadi kuntum tahtanun itu sebagai isimnya khobarnya anna. Nah, kalau isimnya kana yang tahtanun. Tahtanuna ini khobar apa isim Ustaz? Khobar. Ya, tahtanuna fi'il mudhari dulu. Pokoknya kan fa'ilnya. Nah, jumlah dari tanun khobarnya kana. Tahtanuna. Nanti jumlah dari kuntum tahtanun khobarnya anna gitu. Ini double-double, Bu. Tahtanuna fi'lun mudhari, waw sebagai fa'il, sebagai khobar, tahtanuna sebagai khobar dari kun kana. Kuntum tahtanuna sebagai khobar dari anna. Anfusa maf'ulun bihi, kum sebagai mudhafun ilaihi, fa harfu atfin, taba fi'lun madi, alaikum jar majrur, wa harfu atfin, afa fi'lun madin, angkum jar majrur, fa harfu atfin, al-an zorof, basyiru fi'lun amr ya Ustaz ya. Nah. Wow sebagai fa'il, bukan ya? Iya, wawnya fa'il ya benar. Hunna maf'ulun bihi, wa harfu atfin, ibtaghu fi'lun amr, apa maktuh ke basiru Ustaz? Yang mana? Yang ibtaghu Fil amar aja, fil amr, waw sebagai fa'il,
maf'ulun bihi Ustaz. Naam. Ma maf'ulun bihi, kataba fi'lun madin, Allahu sebagai fa'il, lakum jar majrur. Wa harfu atfin, kulu fi'lun amrin, waw sebagai fa'il, wa harfu atfin, isrobu maktub ke kulu, waw sebagai fa'il, hatta zorof, yatabayyana fi'lun mudhari, fa'ilnya mana ya Ustaz ya? Ada setelahnya, setelah lakum. Oh. Lakum jar majrur, khaitu ini Ustaz fa'il ya? Khaitu, al-abyadu na'at dari al-khaitu. Minal khaiti jar majrur, al-aswadi mudhafun ilaihi, minal fajri jar majrur. Tsumma harfu atfin, atimmu fi'lun mudhari', asyama maf'ulun bihi, ilal laili jar majrur. Wa harfu atfin, la harfu nafyin, tubashiru fi'lun mudhari' majhul, kunna maf'ulun bihi, wa harfu atfin, antum mubtada, ya. akifuna khobar, fil masjidi jar majrur. Terus tilka isim isyarah sebagai mubtada. Hududu khobar dari mubtada, Allahi mufdofun ilaihi, fa'ahfun atfin, la harfu nahyin, taqrabu fi'lun mudhari', waw sebagai fa'il, ha maf'ulun bihi. Kadzalika fi isim isyarah sebagai mubtada, yubayyinu fi'lun mudhari', yubayyin, Allahu sebagai fa'il. Ini kadzalika bukan mubtada, dia jar majrur aja. Oh, jar majrur aja. Naam ya. Kadzalika jar majrur kan ada fa'ilnya Ustaz ya. Yubayyinu fi'lun mudhari', Allahu sebagai fa'il. Ayati maf'ulun bihi Ustaz ya. Iya, maf'ul bih. Kan dia dengan kasroh kan? Iya, karena jamak ya. Nah. Al-ha'inya al-ha'u kan al-ha'i. Al-ha'u mudhafun ilaihi. Linnasi jar majrur, la'alla harfu taraji, hum sebagai isim la'alla, yattaquna fi'il mudhari', waw sebagai fa'il, jumlah yattaquna sebagai khobar dari la'alla. Baik, baca tafsirnya. Abahallahu lakum fi layali syahri ramadhana jima'a nisaikum kunna sitru wa hifzulakum wa antum satrun wa hifdzun lakum satrun wa anna sitrun wa hifzun lakum wa antum sitrun wa hifzun lahun. Alimallahu annakum kuntum tahununa anfusakum bima khalifati ma harramahullahu alaikum min mujama'atin nisa'i ba'dal isya'i fi layali siyami wa kana dzalika fi awwalul islami. Kan ada fi awalil islami. Fi awwalil islami. Fataballahu alaikum wa wassa'alakum fil amri ya. Fal ana jama'uhunna wa talibu ma qaddarahullahu lakum. Fal ana jami'uhunna watlubu jami'uhunna
Apa tuh? Watlubu. Oh, watlubu. Watlubu ma qaddarahullahu lakum minal auladi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum Dia us-sobahi min sawadil laili. dia us-sobahi min sawadil laili bizuhuril fajri As-sadiqi. as-sadiqi fajar sadiq. Tsumma atimu siyama bil imsaki Anil muftirati. ila dukhulil laili yaghrubis syamsi bi ghurubis syamsi wala tujami'u nisaikum nisaakum wala tujami'u nisaakum au tata'at atau ma yufdi ila jima'ihinna. Enggak, yang tatau ini Ya, tata'atau. Oh, tata'atau ma Yufdi ma yafdi ila jama'ihinna idza kuntum muqtafikina fil masajidi li'anna haza yafsudu i'tikafa. Oh, yafsudur i'tikafa. Yufsidu al-i'tikafa wa huwa iqamatu fil masjidi Muddatan maklumatan biniyatit taqarrubi. Oh, biniyatit taqarrubi ilallahi ta'ala. Tilka ahkama. Tilkal ahkamul lati. Tilka ahkamul lati syara'ahallahu lakum fi hududihi. Hiya hududuhu. Hiya hududuhu al-fasilatu ya bainal halali wal harami wala taqrabuha hatta la taqa'u fil harami bimithli hazal bayanin al-wadihi yubayyinullahu ayatihi wa ahkamahu linnasi kay yattaquhu wa yahsyauhu. Baik. Allah membolehkan bagi kalian pada malam-malam Ramadan mencampuri istri kalian. Mereka adalah pelindung dan penjaga bagi kalian, dan mereka adalah pelindung dan penjaga bagi mereka. Allah mengetahui sesungguhnya kalian tidak dapat menahan diri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk mencampuri istri kalian. Jadi kan tahun itu maksudnya Allah mengetahui bahwasanya kalian takut mengkhianati diri kalian sendiri dengan mukhalafati, menyelisihi apa yang Allah haramkan atas kalian. Oh gitu terjemahannya. Sungguhnya Allah takut kalian berkhianat pada diri kalian sendiri dengan menyelisihi apa yang Allah haramkan atas kalian dari mencampur istri kalian sesudah Isya'i pada malam Ramadan, dan demikian itu adalah
awal daripada Awal Islam. Di awal Islamnya. Allah menerima taubat kalian dan meluaskan bagi kalian dalam perintahnya. Dan sekarang jami'uhunna, campurilah istri kalian. Watlubu maqadarullah. Dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian berupa anak-anak. Dan carilah apa yang Allah sudah tetapkan bagi kalian berupa anak-anak. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian terangnya subuh. Terangnya subuh dari malam, dari gelapnya malam. Bizuhuri fajri. Dengan nampaknya fajar sidik. Kemudian fajar sodik. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai imsak dan dan menahan bukan imsak. Sempurnakan puasa kalian dengan menahan diri. Imsak itu menahan diri artinya. Ya, ya. Dan kemudian sempurnakanlah puasa kalian dengan menahan diri dari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai masuknya malam dan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian atau lupa lagi atau mendekati apa yang mengantarkan kalian menuju mencampuri istri kalian. Atau apa yang akan mengantarkan kalian menuju kepada mencampuri istri kalian jika kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Karena hal ini akan merusak iktikaf kalian dan dia iqomati fil masjid. Dan dia berdiam iktikaf adalah berdiam di masjid untuk waktu tertentu. Untuk mendekatkan diri kalian pada Allah Ta'ala. Yang demikian itu telah Allah tetapkan dengan syariatnya bagi kalian. Dan ia adalah ketetapan al-fasilah itu apa? Yang memisahkan antara yang halal. Dan dia adalah ketetapan yang memisahkan antara yang halal dan yang haram. Dan janganlah kalian mendekatinya sampai sehingga kalian terjatuh pada yang haram. Dan jangan kalian mendekatinya sehingga kalian terjatuh pada yang haram seperti enggak, ini beda lagi. Beda lagi. Haram titik ya? Iya, titik ya. Semisal dengan penjelasan yang jelas ini. Semisal dengan penjelasan yang jelas itu, Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya untuk manusia, agar manusia bertakwa kepadanya dan hanya takut kepadanya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, itu malam bulan Ramadan, ar-rafatsu ila nisaikum, yaitu dihalalkan rafas, yaitu berkumpul mencampuri wanita-wanita kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Maksud pakaian di sini adalah ya pasangan kita merupakan ya yang akan menutup aib kita dan menjaga diri kita dari keburukan, dari dosa zina dan maksiat lainnya. Makanya bahasa Indonesia adalah libasun. Sebagaimana pakaian itu menutup aurat kita, maka istri kita atau suami merupakan yang menutup dan menjaga diri kita dari dosa dan maksiat.
Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui sesungguhnya kalian khawatir akan mengkhianati diri kalian, ya, kalau misalnya dilarang pada malam bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri. Karena di awal-awal Islam, ya di awal-awal masa keislaman itu berjima baik pada siang hari ataupun pada malam hari itu masih dilarang di awal-awal masa Islam. Dan Allah Maha mengetahui keadaan para hambanya. Allah mengetahui bahwasanya kalau sebulan penuh tidak diizinkan untuk jima, maka ini akan memberatkan. Oleh karena itu, ya turunlah ayat ini untuk menegaskan bahwasanya larangan jima itu hanyalah pada siang hari bulan Ramadan. Adapun pada malam harinya, maka diperbolehkan. Ya. Jadi Allah mengetahui bahwasanya kalian takut mengkhianati diri kalian, maka Allah pun menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka, yaitu di malam hari bulan Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Maksudnya, berharaplah dari jima kalian agar Allah karuniakan kepada kalian anak-anak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam minal fajr, dari fajar. Maksudnya ya kaum muslimin ini kan disunahkan untuk melakukan sahur pada malam hari. Dan kita masih boleh makan dan minum sampai jelas benang yang putih dari benang yang hitam. Maksudnya sampai jelas adanya terangnya waktu subuh dari gelapnya malam. Yang kita sebut sebagai fajar. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu ya belum masuk waktu subuh. Itu sekira-kira setengah jam, ya. Jadi kalau 4:30 itu azan subuh misalnya, maka jam 4 itu namanya fajar. Adapun mulai berpuasa itu adalah saat fajar shadiq, yaitu ketika terbit fajar shadiq, ketika langit malam itu sudah mulai terlihat agak terang. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang sudah susah ya mendapati yang namanya fajar shadiq karena banyaknya gangguan dari cahaya lampu sehingga sulit bagi kita mengenali namanya fajar shadiq. Adapun zaman dahulu itu sangat bisa kita bedakan ya fajar shadiq ya, karena zaman dulu masih belum banyak lampu seperti zaman sekarang. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Jadi mulai berpuasa itu adalah dari fajar subuh ya. Mulai dari adzan subuh, maka Allah perintahkan kepada kita akan menyempurnakan puasa. Maksudnya menyempurnakan sini adalah menahan diri kita dari semua hal yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Ilal lail, sampai malam. Malam di sini maksudnya sampai terbenamnya matahari atau sampai masuk waktu maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri mereka, ya, mencampuri istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid-masjid. Jadi bagi orang yang beriktikaf, maka berjima dengan istri ini membatalkan iktikaf. Maka memang ya tergantung niatnya. Karena seorang yang iktikafnya misalnya 10 hari secara penuh. Ini yang paling afdal. Jadi masuk masjid di mulai dari tanggal 20 Ramadan. Kemudian keluar ya setelah malam Idul Fitri. Ini yang paling afdal. Maka orang yang mau mengambil iktikaf secara penuh ini ya dilarang baginya untuk melakukan yang namanya jima. Kalau dia jima batal iktikafnya.
Dan juga larangan untuk melakukan hal-hal yang membawa kepada jima, misalnya bercumbu ya. Jadi kalau niat iktikaf maka harus menahan diri selama waktu iktikaf tersebut. Kecuali orang yang memang niat iktikafnya itu bukan secara menyeluruh tapi sebagian saja, maka ini tidak mengapa. Ya. Intinya iktikaf itu batal dengan jima. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya supaya kalian tidak jatuh pada yang haram. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini mana yang halal, mana yang haram, agar manusia tidak terjatuh ke dalamnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah Allah menjelaskan ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin materinya sampai di sini. Kita cek kalau ada yang bertanya. Ibu Siwi ya bertanya, boleh tidak saum karena sakit dan safar? Adapun safar pulang kampung setiap Ramadan yang akibatnya nggak saum, apakah dibolehkan? Iya dibolehkan. Karena memang sistem ya di negara kita ya seperti ini. Artinya bisa pulang kampungnya itu ya saat Lebaran, karena jatah liburan paling panjang itu saat Lebaran. Maka ini termasuk dalam uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Tapi memang ini sebetulnya budaya yang sebetulnya kalau bisa dihindari, dihindari. Kenapa? Karena faktanya banyak orang yang pulang kampung itu malah justru di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Waktu yang harusnya kita ngegas, ini malah santai. Waktu yang harusnya kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin memperbanyak ibadah kita, ya. Jangan malah digunakan untuk ya safar. Tentunya ini orang yang mampu. Misalnya orang-orang yang bisnis yang bisa pulang kampung kapan saja, maka sebaiknya ya ditunda dulu sampai selesai 10 malam hari terakhir baru safar. Karena itu sebetulnya kalau kita bicara masalah hukum, ya kalau bicara masalah hukum ya boleh. Cuma bicara masalah keutamaan, maka betapa banyak keutamaan yang kita tinggalkan kalau kita malah pulang kampung di ya beberapa hari jelang Lebaran. Ini sebetulnya tradisi yang harus kita koreksi ya. Karena harusnya 10 malam terakhir ini kita makin menggiatkan ibadah kita, makin menambah intensitas ibadah kita. Karena ini adalah malam-malam di mana ya amalan kita dilipat gandakan. Dan namanya ya kalau kita cinta, kalau kita merindukan kehadiran bulan Ramadan, tentu kita merasa sedih ya kalau Ramadan akan meninggalkan kita. Bagaimana bentuk sedih kita? Ya dengan cara memanfaatkan sisa waktu hari yang ada semaksimal mungkin. Oleh karena itu kalau bisa kita tahan atau tidak ya safar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ini lebih bagus. Karena ini adalah masa-masa beribadah. Ibaratnya begini, Allah telah memberikan kita 365 hari dalam setahun, masa untuk 10 saja tidak mau kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semisal ini ya boleh kita renungkan ya. Jangan kalau untuk urusan yang lain kita bela-belain, tapi kenapa untuk Allah Subhanahu wa taala hanya 10 hari dalam setahun ya tidak mau kita bela-belain. Ya, jadi nasihatnya buat saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau bisa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini, maka kita giatkan ibadah kita. Kita singkirkan semua aktivitas lain. Ya bahkan kalau bisa ya yang namanya beli baju, beli kue, kalau bisa itu sebelum itu. Supaya apa? Supaya 10 hari terakhir bulan Ramadan, fokus kita itu hanyalah melepas kepergian Ramadan dengan cara yang paling baik, yaitu dengan cara mengisi hari-hari dan malam-malamnya dengan intensitas ibadah yang lebih banyak, yang lebih berkualitas daripada malam-malam sebelumnya. Nah, mungkin sampai di sini ya materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.